Bapak Kudori Arif. Ya, terima kasih kepada beliau, kami waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang terhormat Pak Petinggi dari Munjawa, yang saya hormati, saudara saya jarang ketemunya pada saat-saat tertentu, Bang Jack, Bang Ambon, Pak Haji Srianto, teman-teman semuanya yang malam hari ini bisa bersama. Saya merasa senang sekali, meskipun malam ini mungkin capek saya, karena tadi malam diajak begadang di Pulau Parang bersama saudara-saudara di Pulau Parang, tidak tidur, tapi alhamdulillah saya melihat teman-teman ini kumpul. Ini merupakan momen yang menurut saya luar biasa di saat-saat 2 tahun, hampir 2 tahun yang lalu kita tidak bisa seperti ini. Ada ungkapan yang haru dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami masih diberi kesehatan, bisa bersama panjenengan semua dan teman-teman semua. Kalau budaya itu, saya sebenarnya bukan budayawan ya, tapi hanya sedikit yang juga saya tahu soal budaya. Budaya itu ya, kalau kita lihat definisinya di Google itu barangkali sama, mirip-mirip, bisa dicari di sana. Itu ya hasil cipta manusia, kebiasaan, adat, tradisi itu malah masuk dalam satu bagian dari budaya. Di budaya itu lebih luas, hasil budidaya cipta manusia, baik itu yang bermateri maupun yang bentuknya materi maupun yang tidak berbentuk materi. Itu budaya dalam arti luas seperti itu. Kalau tradisi itu ya beberapa kebiasaan yang sudah dilakukan terus-menerus oleh masyarakat tertentu, tradisi. Kira-kira itu. Namun sebenarnya Mas Farul ini luar biasa. Tadi saya ada dikabari, Pak, besok tanggal 22 malam ngancani Bang Jack sama Pak Haji Srianto dan Bang Ambon. Ya wis aku ngancani belum ya, tapi jangan dikasih materi. Banyak hal yang harus kita lestarikan, yang sudah mulai hilang, tidak kita dengar. Misalnya beberapa yang kemarin sempat saya munculkan juga di tempatnya Pak Berman, hal-hal yang sederhana soal panggilan di Karimun. Kalau Bugis barangkali beda, ya dijelaskan yang punggawanya dan Jack. Kita sudah mulai hilang. Untuk kaum milenial memanggil sudah tidak ada lagi orang Jawa, terutama bapak, ibu, itu sudah tidak umum. Ya, umumnya sudah mama,
papa gitu kan. Itu diciptakan oleh kaum milenial, diciptakan itu ya budaya. Tapi karena berhubungan dengan apa yang disebutkan di sini, pentingnya menjaga dan melestarikan ini yang harus kita garis bawahi. Jadi bapak, ibu sudah tidak ada, yang ada mama, papa. Beberapa panggilan misalnya ger itu sudah tidak ada, ti sudah tidak ada, di Karimun ti sudah tidak ada. Bukan itu, ti yang berarti nak, ti konditi lanang itu undang ti gitu. Nak artinya sudah tidak ada, dan tidak ada, adanya nang. Nang itu sudah periode yang berikutnya gitu. Kalau nang sendiri bukan punyanya Karimun, nang sendiri itu Kudus, daerah Kudusan. Kemudian le itu daerah Pati, kemudian Cung itu Rembang. Bugis apa Pak? Cok. Nah, hampir sama dengan Rembang ya. Ini satu contoh yang sederhana, tapi sudah mulai hilang. Mbak Yu itu sudah jarang. Nanti sebentar lagi hilang. Yu-nya sudah tidak ada, tapi Mbaknya masih. Dulu kan Yu mau apa nanti Yu gitu ya, ke pasar. Mbaknya sekarang yang ganti. Bro. Ya. Guys, itu yang menciptakan YouTuber, guys. Ya, tarik ses gitu ya, bicara gitu. Tarik ses gitu pada ini. Ya itu memang seperti itu. Budaya sudah diciptakan pada masanya memang akan hilang. Oleh karena itu beberapa yang perlu kita lakukan dalam hal ini, kalau kita memang memperhatikan hal-hal yang sederhana yang sudah mulai hilang itu, buat kita, bagi sebagian orang yang tertarik di bidang itu, mestinya ada suatu kajian menginventarisir kekayaan budaya non material, menginventarisir kekayaan budaya monumental dan material gitu. Sehingga nanti kita wah ini wis mulai hampir hilang, ini malah sudah tidak ada. Nah itu awal mengawali pelestarian ya dasarnya dari situ. Tanpa inventarisir itu kita tidak bisa melakukan satu eksekusi yang namanya pelestarian. Ini jadi latar belakang pelestarian bisa cari dari inventarisir dulu. Kekayaan budaya baik itu material maupun yang non material. Yang non material ya banyak sekali, nanti akan dijabarkan Bang Jack. Bang Jack ini masuk jabarkan di sana ya. Bagiannya sendiri aja. Apa saja yang non material nanti akan. Karena setiap suku itu berbeda-beda. Yang hilang ya berbeda, yang masih berbeda. Ini yang kekayaan non material. Kalau material kelihatan sekali ya, biasanya orang cenderung memperhatikan yang sifatnya material karena bisa dilihat. Oh ini sudah mulai rusak, kita bongkar, kita dandani gitu. Tapi yang non material ini yang luar biasa. Satu contoh misalnya tradisi yang baru-baru ini marak kan, usuke sambatan, ngantenan, udah mulai bergeser. Jadi dulu waktu saya pertama kali di sini itu untuk membuat jajan ya memang deplok, lepung itu mau dibuat jenang ya ketan itu ditumbuk.
diirit, diayak, halus, laki-lakinya marut, habis marut kemudian membuat jenang itu rame-rame. Nanti setelah jadi jenangnya ya cuwot, Pak Alim cuwot, Pak Dori wangi cuwot lagi itu. Jadi sisanya ini yang punya rumah, yang membuat merasakan dulu itu sudah tidak ada, karena beberapa kegiatan sambatan yang ada itu kuenya ya sudah catering, praktisnya dia lakukan. Nah, ini memang seperti itu. Kalau memang mau dibalikkan lagi sudah tidak zamannya. Misalnya kita inventaris, kemudian kita tulis menjadi sebuah karya, sehingga anak cucu kita bisa mengenang, membaca, syukur ada dokumentasinya. Salah satu contoh yang sudah di depan mata kita yang diawali oleh teman kita Tanggi Lisan berdokumen dari mulai tahun berapa ya? 2015 ya sampai 2020. Jadi semuanya kalau sekarang mungkin tulis merupakan bagian yang paling utama, ini backupnya video. Di beberapa hal yang baik Jawa, Bugis, kemudian ada baju itu suku juga ya, Mandar, ada 6 yang disampaikan Pak Farul. Ini memang merupakan satu kekayaan di Karimun, tetapi untuk menemukan jati dirinya karena asimilasi budaya campuran dari berbagai suku itu justru boleh dikatakan merupakan kendala dan tantangan dalam tema yang ada, yaitu pentingnya menjaga dan melanjutkan budaya. Karena apa? Jawa yang Jawa temenan nggak tahu kalau Bugis juga nggak tahu Bugisnya. Cek nanti sana masuk kenalannya belum, nggak berani misalnya. Yang saya alami saja, Jawa ya Jawa tenan. Kemarin saya ketemu Mas Lilis, Mas Lilis saja ya, Mas Lilis. Nah, Jawa ya Jawa tenan. Istri saya juga gitu. Orang tuanya Mandar, perempuannya mertua saya perempuan Jawa. Jadi tahunya Jawa ya tidak tahu sesungguhnya Jawa yang sebenarnya. Jadi asimilasi budaya, campuran budaya di Karimun itu bisa saja menjadi suatu potensi, tetapi juga merupakan suatu kendala, tantangan oleh Karimun sendiri dalam menentukan upaya melestarikan budaya. Oleh karena itu, maka yang digarisbawahi adalah kalau memang di Karimun ya tidak harus melestarikan Jawanya. Kalau memang di Telaga ya tidak harus melestarikan Bugisnya, tetapi bagaimana melestarikan budaya Karimun, asimilasi berbagai budaya itu namanya budaya masyarakat Karimun, itu yang paling penting. Nah, ini perlu satu kajian apa saja yang dulu pernah ada dan sekarang tidak ada, itu perlu kita kaji kemudian kita lakukan. Karena kalau kita mempertahankan harus Jawa gitu ya, harus Jawa nggak mungkin, tidak mungkin. Bentuknya saja mereka masyarakat tidak pernah melihat.
Kemarin saya coba untuk Pranoto Coro nganten di tempatnya Pak Firman. Itu saya juga tidak ambil semuanya. Saya hanya ambil mulai dari balang gantal yang biasa dilakukan orang Karimun itu, suruh, kemudian midak ikan, kemudian bobot timbang, kucuran, darwalimah sama nunjuk kertonik ya sudah sampai ke Suleman. Kalau mau di seluruhnya misalnya mulai dari siraman, terus kemudian jumenengan sampai nanti kirap ya enggak mungkin orang Karimun bisa menerima. Lihat saja tidak pernah, bagaimana yang pernah itulah yang mulai dihidupkan lagi. Sehingga nanti itu moto, itu kekayaan kita dan tidak hilang. Yang terjadi sekarang, berbagai hal yang saya lihat di beberapa tempat, modernisasi sangat berpengaruh terhadap pelestarian budaya. Yus ngerti ini nganda yang berbagi toto, jebret nggak panggung ya, foto-foto itu aja selesai. Ini lama-lama itu yang tahu tanpa ada yang mengawali. Karena itu izinkan kami Pak Sianto suatu saat mudah-mudahan pandemi ini berakhir, dari Les Bumi sendiri juga nanti akan mengundang beberapa komunitas yang barangkali memiliki tradisi-tradisi soal mantenan, gedung lukis, kemudian manda, baju Jawa. Itu kita adakan satu diskusi khusus sehingga nanti bentuknya bentuk Karimun Berjek, bentuknya udah bentuk telaga, lukis-lukisnya telaga seperti apa, Jawa-Jawanya Karimun itu seperti apa. Ini yang harus kita mulai dari, sehingga kalau wong Jawa untuk wong Bugis, nah yang Bugis tahu aku sih toto kaya ngono mau caranya seperti itu, kan itu boleh. Kemudian kalau ke sana udah digarap dengan tata cara Bugis, tidak semrawut, tidak menunggu lama. Mudah-mudahan kami ada dana dari Les Bumi, kemudian kita diskusi terfokus soal itu. Mengapa saya beda pandangan dengan saudara muda saya dan Embon, karena takaran saya lebih di bawah Bang Ambon. Nanti dulu, kalau Bang Ambon itu totalitas budaya itu gak mikir aku tuh opo, dan saya dapat apanya. Yang penting beliaunya bisa berekspresi, nilai batiniahnya tersampaikan, itu puas, selesai. Tapi tatarannya, karena saya tatarannya di bawah beliau, maka ketika kita mau muri-muri budaya, yang saya pikir supaya awet betul-betul muri-muri, betul-betul lestari, maka yang utama dipikirkan adalah saya dapat apa dari apa yang saya lakukan. Itu dalam orang tanggapan 2 tahun sampai orang nyata, sampai betul. Dalam tidak dapat tanggapan 2 tahun corona, sampai pentasnya lewat YouTube, dia hanya mengandalkan apa payment ya dari YouTube. Sambat kalau itu berlarut-larut taruhlah 5 tahun saja, dalam-dalangan orang sinden-sindenan sudah terlanjur menekuni taninya, sudah terlanjur menekuni dagangnya, sudah terlanjur menekuni bidang ekonomi lainnya. Bangkone seleke keriske pajang di rumah. Dan saya ini beda, bilang dari tadi beda. Kita beda kan? Nanti jadinya yang lebih tinggi, tidak ada.
Kalau Bajik dia budaya itu memikirkan budaya itu, melakukan aktivitas budaya itu, menggiatkan budaya itu, yang penting adalah kepuasan bagi dia. Saya ini saya hormat sama beliau. Wes surat peduli. Yang penting aku dia caranya terus. Nek saya enggak boleh. Tataran saya akan ke teman-teman yang lebih muda. Berarti saya lihat bisa rias. Nanti bisa gabung dengan yang teman-teman yang bisa Pranoto Coro. Mas Ali tahu dia bisa dekor. Nanti juga bisa gabung ke Pakuzuban itu. Ketika tidak ada modal, bagaimana caranya, duit bagaimana, maka ada beberapa teman-teman yang berpotensi, teman-teman muda. Saya lihat itu mereka tidak punya modal, tapi memiliki potensi. Kemudian hanya separuh yang dia lakukan. Atau barangkali mereka punya modal, punya potensi, tetapi tidak memahami detailnya. Ya kita harus tahu mereka saja yang dia lakukan. Ini harus kita gandeng, kita lakukan semacam diskusi nanti. Sehingga kalau memang mau pengantin Jawa sudah tahu runtutannya seperti apa yang dia lakukan, instrumen yang disiapkan itu apa saja yang bisa dikembangkan di sana. Bang Abon. Terima kasih Mas Mahrul atas waktu dan kepercayaannya. Sebenarnya malam ini yang jadi raja itu Mas Mahrul bisa mengkondisikan kita semua. Dan tidak pede sebenarnya jadi narasumber karena tidak punya basic apa-apa, bukan ahli sejarah, bukan juga seorang antropolog. Dia hanya lebih seorang lokal yang rotok galau dengan perkembangan Karimun, yang mana kita target jadi destinasi. Harapan ya tetap kita welcome dengan itu jadi destinasi karena akan memberikan juga banyak manfaat. Cuman biarane kita meminimalisir pengaruh-pengaruh budaya luar. Kita disorot dunia, orang-orang dunia akan datang ke sini, ke Karimun Jawa, dan yang menjadi kegalauan saya apabila terjadi penciplakan budaya. Akhirnya mencoba memposisikan diri, salah satunya untuk membentengi generasi kita terhadap pengaruh budaya, dengan bangga dengan budaya kita sendiri, betul. Selain itu juga kita masih ada benteng yang lain, ada agamawan, ada sivitas akademika, dengan nasionalismenya. Saya mengambil posisi di budaya. Itu aja sih. Sebenarnya judul pentingnya menjaga dan melestarikan budaya bagi generasi muda ini menghakimi saya sendiri. Saya orang muda yang bingung. Di kampanye Pacul ya orang lulus, disuruh pegang HP belepotan. Nah, jadi generasi saya bingung. Itu di kampanye ngomong budaya, bapak ibu Bugis lahirnya di Jawa, bingung mana? Tapi baik kita coba kali satu-satu seperti yang dibilang beliau tadi, Bapak Kundori, kita harus menginventarisir pelan-pelan. Itu maksudnya. Adapun tahapan-tahapan yang perlu dilakukan yang masih banyak pekerjaan. Ya, kita bisa memulai dari pendekatan sains, kalau sains antropolog, sejarawan itu bisa kita jadikan literasi.
untuk memulai seperti apa tahu karimun Jawa yang multi etnis ini. Itu kurang lebihnya, dan beberapa hal yang sudah kita lakukan dari sisi milenial. Kita udah banyak nih sanggar-sanggar yang muncul di Karimun, teman-teman, untuk kita juga mau nggak mau harus berbenah diri. Nggak ada masalah dengan ininya, tapi kita juga harus berorganisasi juga untuk mendapatkan peluang-peluang kesempatan-kesempatan. Minggu yang lalu kebetulan dapat undangan dari Kemendikbud, dia juga berbicara tentang kesenian dan kebudayaan tradisi. Dan Karimun lumayan dimanja, Mas, lumayan dapat tempat tersendiri. Jadi dari 1.420 pengusul, Karimun itu masuk, kita maksudnya. Itu bahkan Jepara dulu. Gitu. Artinya di situ ya kita juga dilirik kok di kalangan atas. Dan untuk teman-teman seniman budayawan lokal kayaknya udah keren tuh. Kita udah ada yang namanya Purnama Merindu. Cuman gimana adik-adik kita ini terfasilitasi, Pak? Mungkin bisa tuh dicontoh oleh stakeholder. Coba kalau ada stakeholder yang mikir kayak Purnama Merindu juga, gitu ya, belum ada kerjasama antar lintas desa, lintas stakeholder yang mikirin itu kesenian dan kebudayaan itu. Ditambah lagi nanti akan ada les bumi. Itu karena untuk saat ini oke. Kalau kita mau lebih keren, menjadi Karimun ini bukan cuma diuri-uri tradisi ini, Pak. Ya caranya juga jadi bagian hidup kita. Jadi bagian itu. Dan luar biasa kok. Mungkin ada teman-teman PCS yang care terhadap lingkungan, yang mungkin selama ini pendekatannya pendekatan ilmiah, pendekatan saintik. Coba deh dari sisi budaya. Budaya kita konservatif. Bahkan seperti yang sering saya bicarakan di budaya Bugis, kapal itu bukan semata alat, tapi dia adalah organisme hidup bagi orang Bugis. Begitu juga saudara kita yang Jawa, bagaimana rumah itu filosofinya luar biasa. Nah, itu adalah kehidupan, bukan cuma tempat alat untuk tidur, tapi ada pesan-pesan filosofis yang di situ. Ya, coba kita juga pendekatan sisi budaya di budaya Bugis misalnya. Kalau di lautan ada satu keluarga nanti nggak boleh makan ikan ini. Nanti keluarga yang lain nggak boleh makan ikan baronang, keluarga yang lain nggak boleh makan ikan pari. Artinya dalam beberapa keluarga minimal satu generasi itu sudah menyelamatkan satu spesies ikan. Itu budaya, itu budaya. Saya pernah nanya, kenapa kok ikan pari kita nggak boleh, keluarga kita nggak boleh makan? Konon, udah pakai konon. Itu karena dulu leluhur kita kapal pecah ditempel pakai ikan, akhirnya selamatnya bersumpah tidak memakan ikan itu selama 7 turunan. Wah, itu kan keren dari sisi masyarakat. Itu budaya. Coba kita mulai menyentuh itu juga. Ya memang butuh pendalaman masih. Itu sih kalau saya yang paling penting aku dan generasi yang bingung. Kesempatan diberikan kepada beliau-beliau, Mas Fahrul, mohon. Terima kasih atas waktunya. Oke,
Luar biasa Pak Boni. Jadi saya sedikit cerita dan menanggapi podo-podo nome. Podo-podo nome. Saya cerita waktu geger gembirnya Karimun diguncang oleh isu-isu negatif tentang yang mengancam kerukunan waktu itu. Rapatnya di dalamnya Pak Haji Abdul Mumin, Pak Petinggi. Banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat diundang. Salah satu dari kita yang ada di sini, beliau Pak Haji Srianto, itu sama seperti disampaikan Bang Ambon. Kita bentengi Karimun Jawa dengan budaya kita. Nah, waktu itu saya belum paham, belum mengerti apa budaya itu. Saya langsung ngomong dengan keras dan menolak bahwa tidak akan bisa. Karena sepaham saya budaya itu artinya ya nari, pencak, terbangan, hanya seperti itu saja. Dan menurut saya waktu itu tidak ada hal yang istimewa. Walaupun saya juga pernah terbang, saya juga ikut di kelompok-kelompok seni juga, tapi saya melihatnya hanya sebatas itu. Nah, itu terjawab baru kemarin, teman-teman. Saya balik ke Bang Jack, beliau mengatakan bahwa ternyata ada hal luhur di sana. Ada yang kita lihat pencak silat, ternyata silat itu sendiri ada maknanya dan pencak itu sendiri juga ada maknanya. Dan itu luar biasa sekali. Pada intinya semua kesenian budaya itu ternyata memberikan pembelajaran kepada kita untuk selalu bersifat atau bersikap sopan santun, selalu mengedepankan moral yang baik dan etika yang luar biasa. Dan ini hanya dipahami oleh orang-orang yang paham. Nah, oleh sebab itu setelah mendengar hal itu saya berpikiran kalau hal ini bisa dipahami oleh generasi muda yang ada, alangkah indahnya. Jadi tidak hanya untuk saya dapat apa tadi disampaikan Pak Kundori, tapi lebih semangatnya menjaga benar-benar dan ada rasa tidak rela misalkan ini diobok-obok atau dirubah bahkan dihilangkan. Rasa tidak relanya itu kan muncul dari hati, bukan lebih ya Bang ya. Tapi ada rasa pembelaan yang luar biasa. Nah ternyata itu mungkin yang dimaksud Pak Haji Srianto waktu itu. Nah karena tidak paham, ya itu tadi saya menolak. Tapi hari ini mari bersama kita para generasi muda seperti yang disampaikan tadi, dan mungkin akan lebih menarik kalau dijelaskan oleh Pak Haji Srianto sendiri dan Bang Jack nanti bagaimana sih menjaga Karimun Jawa atau desa kita masing-masing ini, Karimun Kemujan dan yang Parang Nyamuk yang ada di Karimun Jawa ini secara utuh dengan kebudayaan yang ada dan dilestarikan. Beliau menurut informasi yang kami terima sudah aktif di kebudayaan mulai tahun 98. Monggo Pak Haji Srianto bisa berbagi cerita kepada teman-teman. Monggo. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai mawon kita paling kalau dewi gitu. Mohon izin Pak D Kundori, sepuh kami yang ada di Karimun Jawa. Mohon izin Bang Jack, beliau juga senior kami. Nek saya menurut dia edan diri, beliau sedan berat banget. Bang Jack Bang Ambon, selamat datang di Karimun Jawa. Beliau juga bukan hanya penggiat pemerhati, juga aktivis di bidang budaya. Pokoknya segala-galanya. Nah saya ini sebetulnya hanya kompor. Yang kami hormati juga teman-teman yang rawat di sini, budayawan, penggiat seni, aktivis, juga apapun lah yang kami hormati yang ada di sini. Saya yakin dengan care dengan budaya yang ada di Karimun Jawa. Juga tak lupa, meskipun tidak ada di sini, kami ucapkan terima kasih kepada sepuh kasepuhan yang ada di Kepulauan Karimun Jawa, baik Karimun, Kemujan, Parang, Nyamuk,
dengan beliau-beliau itulah kami hanya meneruskan, melanjutkan saja. Artinya semua itu sudah dipersiapkan, ditoto sedemikian rupa sehingga kita hanya melanjutkan saja. Mungkin ada penambahan kreativitas yang lain. Aslinya itu nek saya satu sih, sini loh kumpul rukun ya, itu saja. Nah, kalau rukun sudah ketemu, gede jadinya, jadi satunya itu. Nah, proses itulah yang membentuk karakter tradisi atau lokal wisdom. Nah, beliau Jack ngendikan juga Mas Daniel sebagai akademisi ya soal itu. Nah, sudah jadi satu, karakter budaya-budaya yang ada di Karimun Jawa yang terdiri dari beberapa suku itulah yang menciptakan tradisi yang ada di Karimun Jawa. Saya pahami itu sih. Kalau napak tilas barian Kubro di sini sesuai judul, karena mungkin sebagai informasi di tahun 2021 ya bukan karena pandemi, ya memang tidak ada barian, nggak ada barian memang, karena pada tahun 2021 itu tidak ada, di bulan Suro itu tidak ada Jumat Wage, bisa dengan cek. Itu terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun tertentu. Juga mungkin kalau Bang Ambon ingat, Pak D ingat, dulu kita sudah ketemu dengan sesepuh. Dulu kalau tidak salah sejak 2013 Mas Daniel ya. Terima kasih juga, mungkin ada di sini teman-teman kita yang dari RK Rumah Kartini, juga relawan-relawan dari Jepara, hormat, mungkin juga menyimak tadi sudah WA saya Yayasan Jumporo, Mbah John, salam Mbah John. Ya, itu dari barian Kubro itu kita ketemu sesepuh kasepuhan yang ada di Karimun Jawa. Itu ya niatnya ya memang rukun. Yuk kumpul, kepiye carane kumpul. Pada saat itu sulit orang dulu itu kumpul karena dengan kesibukannya masing-masing. Makanan di Karimun itu dulu mayoritas nelayan, sehingga waktu paling tepat itu kumpul ya malam Jumat sore, karena Jumat pagi itu masih ada aktivitas, meskipun tidak kerja masih ada aktivitas yang lain, misalkan ngecat kapal, kumpul kapal dan lain-lain. Nah, waktu yang paling efektif itu memang Jumat sore, tapi tidak tahu kenapa. Nah, di Jumat Wage ini yang jadi pertanyaan kami, mungkin beberapa sudah ketemu, kenapa kok ketemu Wage? Itu luar biasa. Tapi kalau dijelaskan di sini panjang. Dulu barian Kubro itu selain untuk niatnya untuk melestarikan, sudah ada seperti ini, ramai seperti ini, ya bonus Pak ya, bonusnya. Artinya bonusnya itu dengan kunjungan tamu itu kita bisa menjual, ya minimal itulah. Saya juga bingung, kemarin itu kayak dicuek sama Mas Faru, dikirim WA, pemerhati budaya, tapi cocok ya pemerhati budaya. Pemerhati budaya itu penonton ya, betul, penonton itu nek basa Jawa kan delok kedene mengalok-alok, jadi rasanya ya tidak berdosa saya di sini. Orang cuma delok penonton kan boleh kritisi, Bang Ambon itu kudu ngene ya, Bang Jack, Pak Dewi. Nah, di situ saja saya untuk karakter seorang budayawan tidak ada saya sejarah, pokoknya sejarah. Ini saya malu kalau ngomong sejarah, silahkan Mas Dewi juga teman-teman yang lain. Tapi terima kasih sampai malam, sampai detik ini budaya, seni, tradisi yang ada di Karimun Jawa itu semakin maju, semakin
berkembang dengan hadirnya anak-anak muda yang sekarang yang semakin care dengan budaya ya tadi yang seperti Bang Ambon, Pak D, Guguri dan teman-teman yang lain menjaga tradisi yang ada di Karimun Jawa. Kerukunan ini yuk kita jaga bareng-bareng. Jangan sampai yang masuk itu membuat kita terpecah belah. Meskipun ada gesekan sedikit antar beberapa paguyuban, antar beberapa sanggar, itu dianggap seninya ada di situ. Yang pada intinya pada saat ada suatu festival, suatu pertunjukan, kan ketemu bareng. Mau kemana? Yuk ketemu bareng. Yang penting yuk rukun. Dan ini salah satunya untuk membentengi Karimun Jawa dari budaya-budaya tersebut yang ada, seni yang ada itu yang membentuk Karimun Jawa. Jadi luar biasa seperti yang dikemukakan Bang Ambon tadi. Memang beda Karimun Jawa dengan letak yang kepulauan dan memang bisa dianggap seperti Indonesia mini. Nah, proses percampuran budaya itulah yang menjadi daya tarik Karimun Jawa. Nah, istilah era bahasa Jawa sih, yuk orang Jawa yuk Jawa digawa, Arab di rumah, nek Barat yuk takut diruat. Nah, diruat itu yang bagus yuk kita pakai, yang dulu kita buat. Ya, seperti itu. Sehingga nanti kalau ada masuk generasi-generasi yang salah paham atau paham yang salah, nah kita sebagai generasi penerus Karimun Jawa, masyarakat Karimun Jawa itu bisa memilah, iki lho budayaku sudah bagus kok. Pokoknya satu lah, satu jenengan bangga, jenengan pokoknya percaya diri saja bahwa tradisi budaya yang jenengan pakai yang sudah diturunkan oleh leluhur sesepuh kasepuan udah paling bagus di tiga tadi. Orang Jawa ya Jawa dibawa, Arab digarap, Barat diruat. Mungkin itu yang bisa dipakai untuk pedoman kita berbudaya bermasyarakat yang ada di Karimun Jawa. Dan itu mungkin cukup di situ untuk penghormatan kami kepada sesepuh yang sudah menurunkan budaya dan tradisi kepada kami, yaitu sebagai penghormatan yang luar biasa. Kami itu sebagai generasi penerus saja, tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Semua sudah ditata sedemikian rupa oleh sesepuh dan kasepuan. Ya mungkin di situ saja, nanti bisa dilanjut. Nah, cara krimun atau berfaro itu sarmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali tadi Pak Disrianto. Jadi memang benar bahwa budaya itu dijaga, terutama untuk selalu menjaga kerukunan, keguyuban dan kegotong royongan satu sama lain. Jadi kalau orang berbudaya itu insya Allah pasti rukun karena kumpul kan gitu. Monggo ini Bang Cek ya. Saya banyak mendapat penyerahan dari beliau beberapa hari. Tradisi yang sudah ketindis oleh zaman. Satu cerita tentang acara pernikahan yang sudah wajib dilakukan oleh orang-orang kita, baik Jawa, Madura, Bugis dan lain-lain. Saya cerita bukan dari sisi Bugisnya, tapi cerita kebiasaan orang dulu di Telaga. Mungkin di akhir cerita kita sama-sama mengoleksi.
Kalau kita lihat yang sekarang dan kita lihat juga cerita yang dulu, itu beda banget. Dimana dulu sangat terbatas dengan penerangannya, kuno banget, cuma menggunakan lampu petromak. Sekarang cukup gemerlapan dan mewah sekali. Bapak tukang dekor hebat sekali dekorasinya yang sekarang. Kalau dulu cukup apa adanya, cuman apa yang ada di halaman, apa yang ada di kebun, itu kita ambil untuk perhiasan. Itu dulu. Sekarang cukup modern dengan lampu yang macam-macam. Kemudian kita menginjak ke prosesinya. Dulu sangat sakral, di beberapa sisi itu sangat sakral. Ya, kami dari suku Bugis mencoba menerapkan dulu, ya, saya cerita dulu, menerapkan apa adanya orang Bugis. Tapi karena kita ditinggal di Karimun Jawa, kita sedikit menyesuaikan. Gitu. Dulu sebelum pernikahan, acara yang sakral ini akan diadakan di rumah tertentu dan oleh famili tertentu. Setelah selesai semuanya, ada yang diutus 2 orang. Biasanya laki-laki, perempuan. Itu diutus dan dikasih area untuk mengundang. Yang repotnya kami di Telaga. Kami yang diutus, dulu saya pernah diutus juga untuk jadi tukang ngundangin orang. Kami didandani sebagus mungkin, secantik mungkin. Saya dipasangkan dengan cewek yang cantik juga untuk mengundang. Yang repotnya saya harus menghafal 3 bahasa. Ada bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Bugis. Sebab apa yang kita lontarkan, apa yang kita utarakan ke undangan yang punya undangan ini nanti, apa ya, dengan bahasa yang halus, begitu. Setelah selesai undangan itu, ada beberapa kadang-kadang di rumahnya ini nggak ada orangnya, ada tanda khusus. Kita biasanya metik 1 tangkai di halaman rumahnya, kita tancekin di dekat tangga, menandakan bahwa ada orang undang. Kemudian kita titip salam ke tetangganya bahwa kami sudah sampai ke rumahnya. Setelah selesai undangan ini, siapa saja yang kita undang itu merasa bahwa pesta itu pesta kami. Sudah terasa. Sebulan sebelumnya kita sudah terasa. Si cewek ya juga begitu, si cowok juga begitu, orang tua juga begitu. Sampai ke pakaiannya apa? Apa nanti yang saya siapkan ini untuk menghadapi pesta itu? Jadi pesta itu merasa kita punya. Gitu. Sampai ke acara selesai, bagi yang kerabat dekat sebulan sebelumnya sudah mulai ambil kayu, seminggu sebelumnya sudah mulai nyari ikan. Itu semua dengan gotong royong, gitu. Jadi merasa betul-betul kita banggakan pesta walaupun itu bukan famili kita. Itu dulu. Yang sambatan, yang kata orang Bugis itu dawa-dawa. Ya. Sudah seminggu sudah kerepotan kita. Sampai acara selesai. Di intinya ya luar biasa, beberapa step yang kita lalui. Gitu. Kemudian kita lihat seperti apa yang ada sekarang. Ada satu pesta meriah, dekorasinya hebat, mewah. Tapi yang datang ke kita biasanya undangan.
kita dapat undangan kita baca. Waduh, entah ulama. Ini kayaknya sudah bukan sahabat lagi, kayaknya sudah satu bencana. Wah, itu lebih meneh untuk sekian. Coba di situ jauh banget. Dan mungkin ini sekedar cerita, yang dulu ini sekedar cerita. Fakta yang kita sekarang ini itu yang saya rasakan seperti itu. Jadi ayo kita pelajarin ini. Mungkin ini juga ada budayanya di situ, ada adatnya di situ, ada tradisinya juga ada di situ. Yang dulu seperti apa, yang sekarang seperti apa. Untuk kembali ke sana, mungkin nggak mampu. Nah, sekarang yang pengen saya tanya dengan generasi sekarang ini, saya kebingungan, Mas Farul. Saya kebingungan. Saya cari soulnya ini dapatnya di mana? Itu kata Pak Kundori ketemu, bronya ini di mana ya enaknya ya? Wah, itu sisi di mana yang bisa dapat melekat di hati si orang tua dengan si anak-anak. Kalau orang Bugis manggilnya paco, kalau perempuan itu namanya becek, ada yang bilang cendong, becek sama paco. Ya, itu ketika dipanggil anak kecil merasa nyaman dimanjakan. Si orang tua memanggil dia juga imut-imut lucu. Ada banyak hal, tapi yang saya cari sekarang ini apa ya? Rohnya itu di mana? Itu baru sisi apa namanya di pernikahan yang sudah banyak kita tinggalkan, dan sekarang tinggal cerita. Ironis lagi sampai sekarang kita belum ada apa kata Pak Dinas ini belum terdokumentasi. Yang mungkin akan tertindis dan mungkin lapisannya sudah terlalu banyak dan kita tidak bisa menikmati itu semua. Yang ada sekarang tinggal seni. Yang namanya seni itu pasti ada cerita di belakang. Itu ada tarian, ada pencannya, ada yang sudah kita pertunjukkan. Tapi saya yakin beberapa saat ke depan yang itu yang kalian cari, yang sekarang ini kalian akan jumpa. Itu saya yakin. Dengan adanya bule-bule yang datang ke sini, itu ternyata yang Anda cari. Walaupun sebatas seninya saja, belum dapat rohnya. Mungkin karena terlalu sulit mendapatkan rohnya, dia sering ke sini mencari rohnya itu nggak ketemu sebab sifatnya mungkin abstrak. Tapi nggak apa-apa. Kalau berbicara di sisi yang lain mungkin banyak lagi yang kita perlu cari. Kalau berbicara tentang sila, tentang apa itu terlalu panjang untuk kita dapat soulnya. Dan ada beberapa hal dan kadang-kadang teman-teman beberapa banyak yang bertanya untuk belajar ke sana itu bagaimana? Ya mungkin kalau di teori kita baca bisa sepintas, merasakan cuma sepintas. Tapi kalau kita tidak melakukan, tidak akan menjual. Jadi tradisi ini sangat halus sifatnya, penuh makna. Itu dulu. Sekarang aku sendiri bingung. Bingung. Ini enaknya di mana ini? Soulnya di mana ini? Ketika ayo bro, cukup. Terus lewat apa ya? Lewat begitu saja. Kalau orang dulu, kalau saya sebagai yang tua, melihat yang muda, kalau bahasa Jawa, pinang, pilih, leh di situ itu kami ucapkan merasa imut walaupun anak
anaknya orang atau siapa. Begitu juga mungkin yang menerima. Wah, saya dipanggil. Mereka lewat, tetap terkenal. Kadang-kadang kita ngomong, itu anaknya siapa ya? Nah, di situ soalnya. Kalau sekarang itu keren ya, keren, selesai. Iya. Ya, ayo, ini saya cuma cerita. Sekarang mari kita bandingkan. Dan mari kita sama-sama mencari. Mungkin di era sekarang ini juga budaya katanya. Setiap apa yang bergulir ya begitu. Jadi saya cuma mengajak ke kita semua untuk membandingkan Indonesia dia sekarang. Nah, yang repotnya saya sebagai orang tua rindu yang dulu, rindu banget. Sebab nyaman sekali rasanya di kala itu. Nah, mungkin nanti ada beberapa diskusi, saya cukupkan dulu. Di lain kesempatan mungkin ada waktu kita bisa ngobrol panjang tentang tradisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bro. Ini keren, terus untuk